mungkin ini salah satu trik di mana mungkin melepaskan Polres RM dari posisi jeratan hukum kan bisa jadi karena tidak ada pasal mengenai pengguna kan, yang ada pengedar sementara dia bukan pengedar kan gitu. Jadi nggak tahu apakah ini trik ataukah ketidaksengajaan atau karena salah urus. Jadi ini sidang acaranya agendanya adalah penuntutan. Tapi teman-teman media lebih tahu bahwasanya sidang akan ditunda. Kenapa? Kita juga baru dapat kabar nih, selentingan bahwasanya agendanya ini ditunda, tetap sidang, tapi nanti jaksa memohon menunda pembacaan tuntutan. Kenapa? Karena tuntutannya belum siap. Berkas pembuatan dokumennya untuk penuntutan itu belum siap. Jadi nanti kita tetap sidang, tapi memang agendanya jaksa meminta penundaan sidang untuk penuntutan. Bang, kesiapan Faris RM sendiri seperti apa hari ini? Kesiapan Faris RM sendiri untuk Tadi saya udah jenguk Pak Bang Faris RM, ya beliau sehat-sehat aja, banyak ngobrol, banyak bicara, lebih banyak bicara sekarang untuk bicara tentang apa-apa yang bisa mendukung pledoi. Jadi udah mengarah kepada upaya pembelaan. Tapi kan kita belum tahu tuntutan jaksa apa. Kan dari 3 pasal yang didakwakan kepada Faris RM, 3-tiganya adalah pasal mengenai pengedar. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 111. Itu semua pasal untuk para pengedar. Persoalannya dalam persidangan kemarin dan terdahulu itu para saksi dan bukti-bukti tidak menyatakan Faris RM sebagai pengedar, tapi beliau hanya sebagai pengguna. Jadi dari 3 pasal ini sebenarnya dakwaannya salah sasaran karena dakwaan buat pengedar, tapi Faris RM hanya sebagai pengguna. Jadi nggak masuk kan, makanya jaksa mungkin menunda tuntutan. Tapi kita berharap karena pasalnya salah sasaran. Sebenarnya ada satu pasal yang untuk pengguna, yaitu pasal 127. Tapi pasal itu tidak diterapkan dalam pendakwaan, sehingga jaksa hanya akan menuntut sebagai pengedar tentunya kan. Tentu akan diupayakan dikait-kaitkan antara pengguna dengan pengedar dengan pasalnya yang ada, yang pasal dakwaan kan. Tapi kalau itu tidak didapat, tentunya jaksa seharusnya dan semestinya karena seorang Faris RM hanya sebagai pengguna, karena di pasal di dakwaan tidak ada dakwaan sebagai pengguna, yaitu pasal 127 nihil, maka harapan kami sebagai pengacara Faris RM dituntut lepas dari posisi dakwaan atau lepas dari tuntutan, atau tuntutannya lepas begitu, atau setidak-tidaknya nanti itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau jaksa tetap menuntut sebagai pengedar, nah ini persoalan karena tidak ada saksi dan bukti menyatakan Faris RM sebagai pengedar. Jadi itu persoalan. Bang, tadi dibilang bahwa terkait kemarin ada kepala BNN menyatakan untuk anak buahnya untuk tidak menangkap Faris. Itu adalah kebijakan dari kepala BNN yang kita juga mengapresiasi secara positif karena kebijakan itu memang masuk akal. Tapi kita juga kemudian berharap jangan sampai kebijakan tersebut kemudian menyebabkan bertambahnya pengguna karena merasa pengguna jadi pakai aja begitu kan. Makanya ini kebijakan itu sudah positif, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasan di lapangan, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan turunannya dari kepala BNN, dari BNN sendiri, supaya tidak ada kemudian banyak pengguna lagi. Artinya apa? Pemberantasan terhadap peredaran narkotika harus dikuatkan, ditingkatkan. Jadi kalau pengguna kemudian tidak dipidanakan, tentunya pemberantasannya harus lebih kuat lagi. Jadi itu harapan dari kami. Tapi kami apresiasi terhadap kebijakan dari kepala BNN, di mana kebijakannya pengguna itu tidak dipidanakan, tapi dianggap sebagai korban dan kemudian dimintakan untuk rehabilitasi dan kemudian tidak ada penangkapan terhadap pengguna. Jadi kalau begitu harus ada proaktif dari masyarakat, di mana keluarganya kalau ada korban sebagai pengguna segera lapor ke BNN supaya difasilitasi untuk direhabilitasi.
Itu tadi. Kondisi Bang, abang ada psikologis langkah bang seperti untuk apa? BNN bang? Hah? Ada langkah nggak untuk BNN minta permohonan melayani Oh, ini? tentunya karena ini sudah masuk ke dalam persidangan, khususnya kasusnya Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa juga membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan diputus sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan. Sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kemudian direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Kondisi psikologis sendiri seperti apa bang? Mungkin karena tadi Faris baru RM ngomong. baik itu. Saya baru ngobrol dia baik-baik sehat saja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya. Mungkin karena selama beberapa waktu di tahanan dia tidak ngapa-ngapain, tidak merokok, tidak minum, tidak apa juga, tapi dia cuma makan dan minum biasa, jadi badan lebih segar, lebih sehat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama di mana dia melakukan proses pembersihan diri dari ketergantungan narkotika. Abang harapannya tetap bisa rehab ya bang? Ya tentunya harus rehab karena dia sebagai pengguna, karena memang aturan baru, kebijakan baru yang sudah gamblang disampaikan kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian putusan nanti di wilayah persidangan bertentangan dengan harapan dari BNN, harapan dari banyak dari kita. Bang, ada pertanyaan nggak sih bang kalau sudah udah masuk persidangan, putusan kebijakan tersebut baru keluar gitu, kira-kira itu bisa membantu nggak sih untuk kasusnya? Sebenarnya kebijakan itu sudah lama digaungkan, makanya pada waktu kebijakan dijalankan itu sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi. Cuman ini baru dikuatkan lagi dengan adanya kasusnya Faris RM ini, kemudian kalau BNN kemudian menguatkan cerita ini lagi supaya nanti masyarakat paham. Jadi itu udah lama kebijakan ini. Cuman penerapan di wilayah penegakan hukum kadang-kadang masih belum sinkron, belum selaras. Karena belum selaras dan belum sinkron tadi, akhirnya dikuatkan lagi oleh Kepala BNN supaya nanti semua di wilayah-wilayah penyelidikan kasus narkotika, di wilayah persidangan kalau ada perkara narkotika di mana pelaku adalah sebenarnya pengguna, diterapkanlah yang namanya program rehabilitasi. Maksud ada pertanyaan nggak bahwa kan ini dia sebagai pengguna bukan pengedar, kenapa nggak ada pasal pengguna gitu? Nah itu kita juga bertanya, kita juga bertanya dalam hati. Sampai saat ini kita bertanya-tanya dalam hati kita sendiri, kenapa pasal 127 tidak dicantumkan terhadap seorang Faris RM yang adalah pengguna? Padahal itu pasal penting buat seorang pengguna. Karena kalau dia dijerat pasal pengedar saja, tentunya lepas dari jeratan hukum kan. Tapi pasal 127 tidak ada dalam penerapan Faris RM sebagai pengguna. Makanya kita bertanya-tanya sekarang masih di dalam hati. Nanti kita bertanyanya di luar hati ketika pas pledoi. Ya, pembelaan kita tanya kenapa tidak ada pasal 127 kan? Mungkin ini salah satu trik di mana mungkin melepaskan Faris RM dari posisi jeratan hukum kan, bisa jadi karena tidak ada pasal mengenai pengguna kan, yang ada pengedar, sementara dia bukan pengedar kan, gitu. Jadi nggak tahu apakah ini trik ataukah ketidaksengajaan atau karena salah urus. Berarti kalau misalnya putusannya masih tetap dakwaan soal pengedar gitu ya bang ya? Ya pasti, karena pasalnya pasal tentang pengedar, pasal 114, 112, 111 itu pasal tentang pengedar. Om Faris pertama-tama waktu di wilayah penyidikan ya di wilayah Polres mungkin karena traumatik, kemudian kaget, kemudian tertekan sehingga lebih tertutup. Lagian juga kalau di Polres agak tertutup tuh. Nah kalau sekarang kan lebih terbuka. Jadi itu persoalannya karena suasananya udah mulai mencair di wilayah dia sudah mulai nyaman, apalagi banyak dukungan dari para pihak, dari teman-teman media pertama mendukung sehingga dia merasa aduh hampir kayaknya terselamatkan. Ini kata beliau sendiri. Awalnya murung apa tuh? Awalnya kayak kita juga sedih aja gitu kan, gitu. Tapi sekarang jadi gembira. Oh kalau bunuh diri sih enggak, Faris RM kan pemusik kan, dia ahli membuat lagu kan, jadi dia pasti tersalurkan depresinya. Kalau dia depresi pasti bikin lagu tuh, begitu. Udah ada lagu bang? Udah ada lagu mungkin. Kita udah sebenarnya lagi bikin lagu nggak? Lagi bikin lagu di dalam. Jadi kita kasih bocoran ada lagu yang dibuat oleh Faris RM di dalam penjara. Apa nih bang? Judulnya belum tahu, mungkin usahanya hidup di penjara itu judulnya lagi. Traumatik